Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Hayat menyapa kembali di channel YouTube ini. Semoga memberikan manfaat dan informasi-informasi yang berguna bagi banyak orang atau bagi masyarakat luas, terutama Bapak Ibu dosen. Pada video kali ini saya akan mengulas tentang program magang dosen ke industri. Jadi kalau tahun-tahun sebelumnya itu ada program magang mahasiswa, pada tahun ini ada namanya program magang dosen ke industri yang ini dilaksanakan oleh Dirjen Dikti Kemdikbud Ristek. Sesuai dengan surat edaran sebelumnya tanggal 11 Mei tahun 2021 bahwa Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mengeluarkan program atau menawarkan program kompetensi dosen dan tendik tahun 2021. Programnya ada 8 program. Ini ditujukan untuk pimpinan perguruan tinggi akademik dan kepala LL Dikti wilayah 1 sampai wilayah 16 di bawah lingkungan Kemdikbud Ristek. Ada 8 program yang di video sebelumnya sudah saya sampaikan informasi ini, dan kali ini saya akan mengulas tentang pedoman atau panduan secara rinci, secara detail, secara jelas tentang magang dosen ke industri. Magang dosen ke industri. Ini menjadi sangat menarik dan penting untuk Bapak Ibu dosen, terutama dosen-dosen muda, untuk bisa mengambil program ini sebagai bagian dari pengembangan kompetensi diri Bapak Ibu. Tapi sebelumnya silakan lihat yang satu ini. Yang belum subscribe, silakan di subscribe dulu. Jangan lupa tekan tombol loncengnya untuk terus mengikuti konten-konten menarik di channel YouTube Kang Hayat ini. Silakan di share, like, diberikan komentar jika ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa didiskusikan, perlu disampaikan, kita sharing untuk memahami bersama tentang bagaimana program magang dosen industri 2021 ini. Bapak Ibu dosen yang berbahagia, bahwa program magang dosen ke industri tahun 2021 ini merupakan upaya Dirjen Dikti atau merupakan upaya dari Direktorat Sumber Daya Dirjen Dikti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu dosen muda untuk meningkatkan kompetensi dan wawasannya dalam bidang kajian keilmuannya melalui magang ke industri. Sehingga dengan adanya link and match antara bidang ilmu yang kita miliki dengan magang pengetahuan kita di bidang industri, maka diharapkan ini menjadi kolaborasi yang sangat menarik yang bisa dikembangkan di perguruan tinggi dan di industri, sehingga saling melengkapi dan saling mendorong untuk sama-sama meluaskan bidang ilmu dan praktisi yang dilakukan secara bersama-sama. Jadi perguruan tinggi mendapatkan manfaat dari berbagai praktek yang dilakukan di dunia industri, sementara dunia industri juga dapat mengambil manfaat dari pengetahuan-pengetahuan secara teoritik atau secara keilmuan di perguruan tinggi. Sehingga kedepannya ini menjadi sesuatu yang sangat penting untuk dikuatkan. Ini adalah dalam rangka untuk meningkatkan kompetensi yang bermanfaat untuk pengembangan institusi masing-masing. Jadi Bapak Ibu, bahwa program magang dosen ke industri ini dilatar belakangi oleh banyak hal. Salah satunya adalah Permendikbud 754 P 2020 tentang indikator kinerja utama perguruan tinggi dan LL Dikti.
Dan salah satu di dalamnya adalah bahwa program magang dosen ke industri itu adalah untuk membangun jejaring yang luas di dunia kerja, sehingga kita diberikan wawasan yang sedemikian rupa di dalam dunia industri itu, bahwa lulusan yang diharapkan di dunia industri adalah, misalnya salah satunya adalah seperti apa yang diharapkan di dunia industri. Hal ini juga untuk lebih meningkatkan nilai kreativitas, inovasi, dan pengembangan kurikulum yang sesuai dengan tuntutan dunia kerja industri. Sehingga jejaring ini akan berdampak secara menyeluruh terhadap aspek pembelajaran, kemudian pendidikan, kemudian penelitian, maupun pengabdian kepada masyarakat. Sehingga dengan adanya program ini sangat luar biasa sekali manfaat yang bisa diterima, terutama bagi Bapak Ibu dosen, yang ini juga menjadi sangat penting atau sangat menarik untuk Bapak Ibu ikut partisipasi di dalamnya, sehingga kita diberikan pengetahuan di bidang industri yang begitu luar biasa yang mungkin tidak pernah kita pelajari sebelumnya. Sehingga dengan magang ini, maka Bapak Ibu diharapkan mampu membuka pikiran secara luas di dunia industri yang ini juga nanti akan dibawa ke proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian Bapak Ibu semua. Tujuan dari kegiatan ini sebenarnya sudah dijelaskan secara detail di pedoman atau di panduan program magangnya. Yang satu adalah tujuan pedoman, yang kedua adalah tujuan magang dosen industri. Jadi tujuan magang dosen ke industri ini sesuai dengan buku panduan yang sudah diedarkan, atau mungkin Bapak Ibu sudah memiliki, sudah download, maka ini bisa diperhatikan sebagai bagian dari dasar kita untuk ikut program ini. Tujuan magang dosen ke industri yang pertama, memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada dosen perguruan tinggi untuk melihat dan terlibat. Dan ini bisa dikoneksikan dengan mata kuliah yang Bapak Ibu ambil dengan program magang Bapak Ibu ke industri. Sehingga bagaimana kesempatan ini Bapak Ibu bisa manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sehingga nanti ketika Bapak Ibu selesai magang, Bapak Ibu kembali ke kampus mengajar, maka bagaimana Bapak Ibu mengintegrasikan bidang ilmu yang Bapak Ibu miliki dengan praktek magang yang Bapak Ibu lakukan di industri. Kemudian yang kedua, meningkatkan kualitas pembelajaran dan bahan ajar mata kuliah, sehingga terjadi link and match dengan dunia industri yang ini juga bisa diperkuat dan dipompa untuk melahirkan lulusan yang hebat dan lulusan yang luar biasa. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kompetensi dosen dalam membangun jejaring kerjasama. Ini juga menjadi sangat penting. Hari ini diharapkan seluruh perguruan tinggi, seluruh program studi itu dapat meningkatkan networking, terutama di dunia industri, untuk bisa melakukan proses pelaksanaan tridharma perguruan tinggi di luar kampus bagi dosen, dan penguatan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu, terutama bagi mahasiswa untuk bisa melakukan program Merdeka Belajar di industri atau PKL atau tugas akhir di luar kampus. Ini juga sangat penting untuk menjadi potensi yang bisa dikembangkan. Kemudian meningkatkan jumlah jejaring kerjasama antara program studi, tempat dosen, magang, dan industri. Ini tujuan-tujuan yang diharapkan dari adanya program ini. Sangat luar biasa kalau menurut saya, untuk menjadi sesuatu yang bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.